Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang metode penambangan, khususnya pada penambangan emas, nikel, tembaga, dan batu gamping. Baik, langsung saja. Metode penambangan yang pertama yaitu emas. Ada beberapa metode penambangan yang dilakukan pada industri pertambangan emas ini. Yang pertama ada by product mining, di mana dalam penambangan ini dilakukan apabila kita temukan kandungan emas yang lain pada lokasi penambangan, sehingga tempat penambangan emas ini berada satu lokasi dengan penambangan bahan eh, yang lainnya. Kemudian yang kedua ada open pit mining, di mana penambangan ini dilakukan pada areal terbuka dengan pembuatan lubang galian emas, biasanya dilakukan dengan meledakan areal yang mengandung mineral emas yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga ada underground hard rock mining, di mana metode ini eh, dilakukan dengan pembuatan terowongan yang membentuk seperti sebuah saluran. Kemudian batuan besar yang ditemukan di sekitar jalur terowongan akan diekstraksi kandungan emas yang ada di dalamnya, sehingga hasil akhir yang diperoleh adalah emas murni. Kemudian yang keempat ada heap leaching. Eh, Metode ini digunakan karena sebagian besar emas yang diperoleh dari hasil penambangan masih tercampur dengan mineral atau substansi lainnya. Maka butuh untuk dilakukan pemisahan atau substansi ini sehingga didapatkan emas dengan kadar murni yang tidak tercampur dengan substansi lainnya. Kemudian eh, kita masuk pada metode penambangan nikel. Untuk metode penambangan nikel itu sendiri eh, ada banyak sebenarnya, cuman yang umum saja yang saya dapat paparkan pada kesempatan kali ini, yaitu ada dua jenis. Yang pertama penambangan terbuka atau open pit. Eh, Metode ini biasanya digunakan ketika cadangan nikel berada dekat dengan permukaan. Prosesnya dimulai dengan pembersihan lahan dan pengupasan lapisan atas atau lapisan topsoil, kemudian dilakukan dengan penggalian dan pengangkutan biji nikel. Kemudian yang kedua ada penambangan bawah tanah atau underground mining. Eh, Metode ini digunakan untuk deposit nikel yang letaknya jauh di bawah permukaan bumi pastinya, atau di bawah permukaan. Penambangan ini melibatkan pembuatan terowongan atau shaft untuk mencapai deposit biji. Penambangan bawah tanah ini atau underground mining ini dia pastinya mempunyai kelebihan dan kekurangan, di mana untuk kelebihannya itu sendiri dia tidak terpengaruh cuaca karena bekerja di bawah permukaan tanah. Kemudian kedalaman penggalian hampir tidak terbatas karena tidak apa berkait dengan SR. Kemudian beberapa metode tambang bawah tanah lebih ramah lingkungan. Eh, Kemudian dapat menambang deposit dengan model yang tidak beraturan karena metodenya dia di bawah permukaan. Kemudian bekas penggalian dapat ditimbun dengan tiling dan waste. Kemudian untuk kelemahan atau kekurangan dari underground mining ini, yang pertama pastinya perlu penerangan. Eh, Semakin dalam penggalian maka resiko ampukan semakin tinggi. Eh, Kemudian produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan tambang terbuka karena eh, di bawah permukaan kita tidak leluasa untuk melakukan penambangan.
masalah safety dan kecelakaan kerja menjadi kendala karena di bawah permukaan itu rawan adanya ambrukan tanah tadi. Kemudian meaning coverage umumnya lebih kecil dan losses dan dilusi umumnya lebih susah dikontrol. Itu untuk kekurangan atau maupun kelemahan dari underground mining. Kemudian metode penambangan tembaga. Salah satu metode penambangan tembaga yang paling umum adalah penambangan terbuka yang melibatkan penggalian tanah dan batuan dalam jumlah besar untuk mengakses deposit biji tembaga. Metode ini sering digunakan ketika biji berada di dekat permukaan, ya, karena merupakan cara yang relatif mudah dan efisien untuk mengekstraksi logam. Eh, Gambar ini yang pada layar menunjukkan tambang tembaga terbesar di dunia di Escondida yang diproduksi oleh BPH Billiton di Chile. Metode penambangan tembaga lainnya yaitu penambangan bawah tanah. Metode ini bisa menjadi proses yang lebih kompleks dan mahal daripada penambangan terbuka karena memerlukan penggunaan peralatan dan teknik khusus. Khusus, maksudnya eh, penambangan bawah tanah ini dia eh, alatnya berbeda dengan penambangan di atas permukaan atau di penambangan terbuka. Kemudian metode penambangan pada batu gamping. Metode utama penambangan batu gamping adalah tambang terbuka atau quarry yang merupakan metode penambangan permukaan yang menggali batu gamping menggunakan alat berat seperti eksa, bulldozer mungkin. Kemudian metode ini melibatkan pembuatan jenjang atau bench dengan perencanaan geometri lereng yang stabil, serta proses seperti pembersihan lahan, pembuangan tanah penutup atau overburden, dan pengangkutan material. Metode ini adalah yang paling umum digunakan untuk mengekstraksi batu gamping karena umumnya batu gamping dia ini berada dekat di atas berada dekat di permukaan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.